Sungai Efrat, salah satu sungai terpanjang dan tertua di dunia, kini menghadapi krisis yang mengkhawatirkan. Dalam 2 dekade terakhir, debit airnya terus menurun secara drastis. Para ahli menyebut kombinasi perubahan iklim, curah hujan yang menurun, serta pembangunan bendungan besar di wilayah hulu, terutama di Turki, sebagai penyebab utama surutnya aliran sungai yang vital ini. Sungai Efrat selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan bagi wilayah Mesopotamia, mengairi ladang, memberi air minum, dan menopang peradaban. Namun kini, di beberapa bagian Irak dan Suriah, aliran air menyusut hingga hanya tersisa lumpur dan pasir kering. Krisis ini mengancam ketahanan pangan dan kehidupan jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sungai tersebut. Para petani mengeluh gagal panen, dan sejumlah desa mulai dilanda kekeringan parah. Dunia internasional mulai mendesak negara-negara terkait untuk bekerja sama, menyelamatkan Efrat sebelum semuanya terlambat. Dalam ajaran Islam, salah satu tanda besar menjelang kiamat adalah mengeringnya sungai Efrat hingga menyingkap gunung emas, yang kemudian akan menjadi penyebab pertumpahan darah akibat perebutan harta. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hampir saja sungai Efrat surut, lalu menyingkapkan gunung emas. Maka barang siapa yang hadir di sana, jangan mengambil sedikit pun darinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungai Efrat akan surut dan menyingkapkan sebuah gunung emas. Manusia akan saling membunuh karena berebut harta itu. Maka dari setiap 100 orang, hanya 1 yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Surutnya aliran sungai Efrat telah membuka pemandangan yang tak biasa. Di sejumlah wilayah di Irak dan Suriah, permukaan dasar sungai yang sebelumnya tertutup air kini terlihat jelas, dipenuhi batuan, lumpur kering, dan lapisan pasir yang mengeras. Fenomena ini menarik perhatian masyarakat sekitar. Warga lokal mulai berdatangan, menjelajahi dasar sungai dengan rasa penasaran dan harapan. Ada yang mencari benda logam, artefak kuno, atau bahkan mineral berharga yang mungkin tersisa di antara sedimen. Beberapa membawa sekop dan wadah, mencoba mendulang secara tradisional. Aktivitas ini berlangsung secara spontan dan tidak terkoordinasi. Namun, dalam beberapa hari, jumlah warga yang berdatangan terus bertambah. Mereka bukan hanya tertarik secara ekonomi, tetapi juga merasa ini adalah momen langka yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Meski begitu, kondisi tanah yang rapuh dan cuaca ekstrim menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Setelah dasar sungai Efrat mulai mengering dan terbuka, sejumlah warga di wilayah barat Irak dan utara Suriah mengklaim menemukan butiran logam berwarna kuning keemasan yang mereka meyakini sebagai emas. Temuan itu terjadi saat mereka menyaring lumpur dan pasir menggunakan alat-alat sederhana seperti saringan, nampan logam, dan ember kecil. Kabar tersebut dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut dan diperkuat oleh unggahan video amatir di media sosial yang memperlihatkan warga sedang menampakkan butiran halus berkilau di telapak tangan mereka. Meskipun belum ada konfirmasi ilmiah atau hasil uji laboratorium, harapan akan kandungan emas membuat ratusan warga dari desa-desa sekitar mulai berdatangan ke lokasi. Beberapa bahkan mulai membangun kemah darurat dan bertahan berhari-hari untuk mencoba peruntungan. Fenomena ini memunculkan euforia sekaligus keraguan, karena tidak sedikit ahli yang menyebut kemungkinan tersebut masih sangat spekulatif dan perlu penelitian lebih lanjut. Menanggapi laporan warga mengenai dugaan temuan emas di dasar sungai Efrat,
sejumlah tim geologi dari universitas lokal dan lembaga penelitian di Irak serta Suriah mulai melakukan survei lapangan. Mereka mengambil sampel sedimen dan batuan dari beberapa titik sungai yang sudah mengering. Analisis awal menunjukkan adanya kandungan mineral logam seperti mangan, tembaga, dan sejumlah kecil emas dalam bentuk partikel halus. Namun, para ahli menegaskan bahwa konsentrasi emas tersebut masih tergolong rendah dan belum layak ditambang secara komersial. Secara geologis, endapan logam memang bisa muncul di sungai besar seperti Efrat. Tapi untuk menyebutnya sebagai sumber emas, kita butuh studi lebih mendalam dan data akurat, ujar Dr. Ali Khadim, ahli geokimia dari Universitas Baghdad. Para peneliti juga memperingatkan bahwa aktivitas mendulang tanpa pengawasan bisa merusak struktur tanah dan ekosistem yang rapuh. Mereka menyerukan kerjasama antara ilmuwan, pemerintah, dan warga demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Maraknya aktivitas warga yang berdatangan ke dasar sungai Efrat untuk mencari emas telah memicu kekhawatiran otoritas setempat. Pemerintah Suriah dan Irak secara resmi mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk menghentikan segala bentuk pendulangan liar yang dilakukan tanpa izin. Menurut pernyataan dari Kementerian Sumber Daya Air Irak, aktivitas tersebut berpotensi merusak struktur geologi sungai, mengganggu ekosistem lokal, dan membahayakan keselamatan warga. Beberapa lokasi yang dulunya tertutup air kini berubah menjadi kubangan lumpur dalam dan rawan longsor. Di lapangan, aparat keamanan mulai diterjunkan untuk membubarkan kerumunan dan mengamankan wilayah yang dianggap rawan konflik. Beberapa insiden kecil seperti adu mulut dan rebutan lokasi mendulang juga mulai dilaporkan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menunggu hasil riset resmi dari lembaga ilmiah sebelum mengambil kesimpulan tentang keberadaan emas di dasar sungai tersebut. Di balik ramainya isu temuan logam mulia, masalah yang lebih mendesak justru tengah melanda wilayah sepanjang sungai Efrat. Krisis air untuk pertanian, menyusutnya debit sungai telah mengganggu sistem irigasi yang selama ini menjadi tulang punggung bagi petani di Irak dan Suriah. Ribuan hektar sawah, ladang gandum, dan kebun sayur kini dalam kondisi kering dan terancam gagal panen. Di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah, para petani melaporkan penurunan hasil panen hingga lebih dari 60% dalam 2 musim terakhir. Di Irak, para peternak juga mengeluhkan padang rumput yang mengering, memaksa mereka menjual hewan ternak dengan harga murah untuk menghindari kerugian lebih besar. Kondisi ini berdampak langsung pada kenaikan harga pangan di pasar lokal, memicu kelangkaan, dan memperburuk krisis ekonomi yang sudah ada. Para ahli memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, ketahanan pangan kawasan bisa runtuh dalam waktu dekat. Kondisi kritis Sungai Efrat kini menarik perhatian. Kondisi kritis Sungai Efrat kini menarik perhatian dunia internasional. Beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, termasuk FAO dan UNDP, mengeluarkan pernyataan resmi terkait penurunan debit air yang mengancam jutaan jiwa di Irak dan Suriah. Lembaga swadaya masyarakat seperti International Crisis Group dan Water Peace Project juga menyoroti dampak ekologis, sosial, dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh surutnya sungai tersebut. Mereka menilai bahwa krisis ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga masalah geopolitik yang perlu ditangani melalui kerjasama regional. Sengketa air antara negara-negara hulu dan hilir, terutama antara Turki, Suriah, dan Irak, semakin memperparah keadaan. Para aktivis menyerukan adanya kesepakatan pengelolaan air lintas negara yang adil dan transparan. Tanpa upaya bersama,
Sungai Efrat yang pernah menjadi simbol kehidupan dan peradaban terancam berubah menjadi kuburan ekologi yang mempercepat krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.